Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Bagi yang menyukai konten kami silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Salah satu serambi masjid mulai digunakan sebagai tempat singgah para pendatang baru yang belum memiliki rumah dan persediaan makanan. Mereka disebut sebagai al-sufah, mengacu pada sebuah bangku batu yang diletakkan di sana untuk kepentingan mereka. Karena masjid berdampingan dengan tempat tinggal Nabi, beliau dan keluarganya merasa bertanggung jawab terhadap bertambahnya para pengungsi yang tinggal di sana. Kondisi pengungsi di sana amat buruk, mereka datang dari berbagai suku di penjuru Arab. Karena terpikat dengan ajaran Islam yang tersebar di seluruh penjuru Arab, sehingga memikat hati mereka untuk datang. Ada yang datang sendirian, ada pula berpasangan. Kabar kemenangan di Perang Badar sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah para pendatang itu. Akibatnya, mereka yang tinggal berdekatan dengan masjid itu dan keluarga Nabi jarang merasa kenyang saat makan. Nabi sering berkata, makanan untuk berdua dicukupkan untuk berempat, makanan untuk berempat dicukupkan untuk 8 orang. Nabi tidak saja suka terhadap harumnya wewangian, tapi juga sangat peka terhadap bau yang kurang sedap, terutama bau mulut beliau sendiri maupun orang lain. Aisyah meriwayatkan, hal pertama yang dilakukan Nabi sebelum masuk rumah adalah membersihkan gigi dengan siwak yang terbuat dari dahan pohon kurma yang masih hijau. Jika sedang dalam perjalanan, beliau menugaskan Abdullah bin Mas'ud untuk menyiapkan perbekalan, termasuk siwak tersebut. Para sahabat mencontohkan perilaku beliau, menggunakan siwak saat membersihkan mulut setiap kali selesai makan. Kondisi lapar tidak mengurangi kepekaan beliau terhadap bau. Ada beberapa jenis makanan yang secara umum halal atau boleh dimakan oleh para sahabat, tetapi tidak boleh untuk Nabi. Misalnya, sejenis reptil besar yang tidak ditemui di Mekah, tetapi biasa dijumpai daerah Madinah dan daerah-daerah lain. Nabi sering menolak makanan dan mempersilahkan orang lain untuk memakannya. Suatu hari, ada suguhan makanan yang dikirim oleh seorang Ansar, masakan daging yang berkuah dan lezat. Ketika Nabi hendak mengambilnya sedikit, beliau mencium bau bawang yang menyengat. Beliau menarik tangannya kembali, orang-orang yang bersamanya melakukan hal yang sama. "Lah, ada apa?" tanya Nabi kepada mereka, "Engkau menarik tanganmu, maka kami juga melakukannya," jawab sahabat. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," kata Nabi, "aku tidak menyantapnya karena aku harus berdekatan dengan sesuatu, sedangkan kalian tidak." Mereka mengerti, sesuatu yang Nabi maksudkan adalah Jibril. Namun, beliau secara umum tidak menganjurkan para sahabatnya mengonsumsi makanan yang terlalu berbau bawang, terutama sebelum berangkat ke masjid. Sebelum menikah, Fatimah sudah seperti tuan rumah bagi para ahli sufah. Tapi, kendatipun pengorbanan-pengorbanan itu menjadi bagian dari kehidupan keluarga Nabi sehari-hari, ternyata kehidupannya setelah menikah bertambah miskin. Namun ia belum pernah merasakan kekurangan selama mengurus keluarga Nabi, dan ia belum pernah kekurangan bantuan. Di samping saudara perempuannya, Kalsum, Aiman, selalu berada di sana, siap membantu apa yang bisa dilakukannya. Sedangkan Sulaim menyerahkan anak lelakinya yang berusia 10 tahun, Anas, untuk membantu Nabi. Anas sangat rajin dan berpikiran matang jauh melebihi usianya. Sedangkan ibunya dan Abu Talha berada di belakangnya, siap untuk membantu. Mas'ud dekat sekali dengan Nabi, begitu dekatnya ia seperti anggota rumah tangga beliau sendiri. Baru-baru itu, setelah kembali ke Mekah, Abbas mengirimkan pembantunya, Abu Rafi, kepada Nabi sebagai hadiah. Namun, Nabi membebaskan budak itu, tetapi ia selalu siap melayani Nabi bila diperlukan. Demikian pula Haulah, janda Utsman bin Mas'un, yang telah lama mengabdikan dirinya kepada Nabi. Namun, Fatimah mulai benar-benar sendirian mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
Ali bekerja sebagai pencari dan pengangkut air, dan Fatimah bekerja sebagai penggiling jagung. Aku terus menggiling jagung hingga tanganku melepuh, keluhan Fatimah saat berbicara dengan suaminya. Aku juga telah menimba dan mengangkat air, hingga dadaku sakit, kata Ali. Allah telah memberikan banyak tawanan kepada ayahandamu. Maukah engkau pergi kepadanya, meminta satu orang untuk membantu kita? Dengan agak ragu-ragu Fatimah menemui Nabi, beliau menyambut Fatimah, aduhai, ada yang mendorongmu datang ke sini, putri kecilku. Aku datang untuk menyampaikan salam sejahtera, jawab Fatimah. Karena segan dengan sang ayah, ia tidak berani meminta sesuatu pun dari Nabi. Ketika sampai di rumah, Ali bertanya, bagaimana hasilnya? Aku malu meminta sesuatu kepada ayahku, jawab Fatimah, maka mereka pun pergi berdua menghadap Nabi. Namun, orang lain lebih membutuhkan bantuan daripada mereka. Nabi berkata, aku tidak akan memberikan apa-apa kepada kalian, sehingga membiarkan ahli Sufah itu kelaparan. Aku tidak punya persediaan yang cukup untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan mereka. Aku hanya dapat menggunakan hasil dana penebusan para tawanan itu, untuk memberi makan dan kebutuhan ahli Sufah. Akhirnya, Ali dan Fatimah itu pulang dengan perasaan kecewa. Akan tetapi, pada malam harinya, ketika telah siap beranjak tidur, mereka mendengar suara Nabi meminta izin untuk masuk. Sembari menjawab salam dan mempersilahkan Nabi duduk, Ali dan Fatimah mencoba untuk bangkit. Tapi Nabi berkata, tetaplah di tempat tidurmu, dan beliau duduk di sebelah mereka, dan bertanya, maukah kalian ku beritahu sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta kepadaku? Mereka pun mengiyakan. Jibril telah menyampaikan kepadaku agar kalian mengucapkan, Allahu Akbar 10 kali setiap selesai sholat. Alhamdulillah 10 kali, dan Subhanallah 10 kali. Ketika menjelang tidur, mereka pun melaksanakannya. Beberapa tahun kemudian, Ali menuturkan, aku tidak pernah lupa mengucapkan bacaan-bacaan itu sejak Rasulullah berpesan kepada kami. Rumah mereka telah terlalu jauh dari masjid, tetapi Nabi menginginkan agar putrinya itu tinggal lebih dekat lagi dengannya. Beberapa bulan setelah pernikahannya, Haritsah dari Khazraj adalah seorang kerabat jauh Nabi, yang datang kepadanya dan bertanya, wahai Rasulullah, aku dengar engkau menginginkan Fatimah tinggal dekat denganmu, dan di antara tempat tinggal anak-anak Najjar, rumahku ini yang paling dekat, maka sekarang rumahku ini telah menjadi milikmu. Diriku dan seluruh hartaku milik Allah dan Rasul-Nya. Aku lebih berbahagia jika engkau mengambil sesuatu dariku daripada engkau memberi sesuatu kepadaku. Nabi mengucapkan terima kasih, memberkatinya, dan menerima uluran tangannya. Kemudian, beliau membawa Fatimah dan Ali untuk tinggal berdekatan dengannya. Nabi sangat berbahagia atas kemurahan hati Haritsah. Demikian juga terhadap semua kedermawanan yang pernah terjadi di Madinah, baik kepada diri beliau maupun kepada yang lain. Namun bagaimanapun, ada juga peristiwa yang mengecewakan Nabi. Yaitu, pada suatu hari, beliau telah memberikan penilaian yang sangat baik kepada Abu Lubabah dari Aus. Di tengah perjalanan menuju Badar, Nabi memilih Abu Lubabah untuk kembali ke Rauha, Madinah. Menggantikan posisi beliau sebagai imam untuk sementara waktu, selama beliau tidak ada. Kira-kira setahun kemudian, seorang anak yatim yang diasuh Abu Lubabah menemui Nabi dan mengklaim hak kepemilikannya sebatang pohon kurma yang lebat. Anak yatim itu mengatakan bahwa Abu Lubabah menguasai pohon kurma itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, Nabi memanggil Abu Lubabah. Abu Lubabah mengakui pohon kurma itu miliknya dan memang demikian. Nabi menyelesaikan kasus tersebut, dan memberikan penilaian yang baik terhadap Abu Lubabah serta anak yatim yang sedang bersedih atas kehilangan pohon kurmanya. Maka, Nabi meminta pohon itu, dengan maksud akan diberikan kepada anak yatim itu, tetapi Abu Lubabah menolak. Hai Abu Lubabah, serahkan pohon kurma itu kepada anak yatim, dan itulah yang akan menjadi milikmu di surga. Namun, Abu Lubabah merasa keputusan tersebut tidak adil, sekali lagi ia menolaknya. Kemudian,
Datang seorang Ansar yang lain, Sabit, berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, akan kubayar pohon kurma itu dan kuserahkan semuanya kepada anak yatim itu, apakah ini akan menjadi milikku di surga?" "Ya, tentu saja," jawab Nabi. Maka ia menemui Abu Lubabah, membayar pohon itu dengan harga 3 kali lipat. Penawaran diterima dan Sabit menyerahkan pohon kurma itu kepada si anak yatim. Nabi senang dengan tindakannya, tetapi sangat menyayangkan sikap Abu Lubabah.